kawanku dimanapun Anda berada, salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku berada di suatu tempat kawan. Tempat itu namanya Puspa Agro, pasar yang ada di daerah Taman, ya, tepatnya di Jemundo. Baik kawanku, mengawali dari pintu depan itu terlihat menara Puspa Agro yang menjulang tinggi. Dan terlihat juga kawan, ada pedagang di pintu masuk Puspa Agro dan juga ada masyarakat yang sedang jalan-jalan atau jogging-jogging di pagi hari. Ini adalah rumah susun kawan yang berada di area Puspa Agro. Dulu tempat ini ditempati oleh imigran dari Afrika yang terdampar di Indonesia kawanku. Baik kawanku, aku mau bercerita tentang tujuan dan sejarah berdirinya Puspa Agro ini menurut artikel yang saya baca kawanku. Silahkan mendengarkannya kawanku. Puspa Agro merupakan pusat perdagangan agrobisnis terbesar kedua se-Asia Tenggara setelah Thailand. Berlokasi di Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pembangunan dan pengolahan Puspa Agro adalah untuk mendorong peningkatan perdagangan produk-produk pertanian dan juga dalam rangka mewujudkan penguatan pasar dalam negeri terhadap kebutuhan bidang pertanian serta meningkatkan kesejahteraan petani. Pasar induk Puspa Agro diresmikan pada tahun 2010 pada masa pemerintahan Gubernur Imam Utomo. Itu cita-cita yang luhur pada zaman dulu kawanku. Tapi kenyataannya Puspa Agro sekarang sudah terbengkalai ya. Banyak pedagang yang tidak mau dagang di dalamnya. Mari kita lihat situasi dan kondisi di dalam Puspa Agro. Dan saya akan mereview, saya akan melihat semua kondisi dan situasi untuk kalian ketahui. Oke, kita lihat. Check it out. Baik kawanku, mari kita masuk. Ini di area buah ya. Kondisinya seperti ini, sikonnya seperti ini. Ini terlihat palet-palet ya, berserakan. Ini tempatnya buah-buahan ya kawanku. Ya, tempat ini masih aktif digunakan, masih banyak pedagang jual beli di sini, terutama buah semangka, buah melon ya. Dan kelapa juga ada di sini. Ini masih dipergunakan dan masih ada aktivitas perdagangan di sini. Ya, ini terlihat jeruk kawanku. Banyak sekali jeruknya dan ini terlihat pula semangka masih ada di sini. Masih dibuat perdagangan di area buah ini. Masih aktif ya. Ayo kita lihat ke depan kawanku. Kita jalan ke depan, kita lihat-lihat juga situasi dan kondisi di depan. Ini kawanku terlihat sedang berjajar atau ada mobil sedang berjejeran di situ ya. Ada truk juga ini di depan ini ada kelapa. Ini tempatnya kelapa ya. Kita mendekat kawanku ya. Ini banyak sekali kelapa di sini ya. Ini untuk area kelapa di sini banyak sekali. Dan di samping itu juga kelapa juga ya. Ini sepetnya masih berserakan. Seperti inilah situasi dan kondisi di area buah ya. Ya, ada kelapa, ada jeruk, ada semangka, ada melon. Hanya itu saja di area buah. Baik kawanku, itulah situasi dan kondisi di area buah. Mari kita lihat di area-area selanjutnya. Cus.
Baik kawanku, ini adalah di area pertengahan ya, itu terlihat penampakan dari masyarakat yang sedang jogging-jogging, lari-lari dan jalan-jalan. Yuk kita lihat sedekat mungkin ya. Ya, ini adalah tempat area untuk berolahraga ya. Di sini banyak sekali masyarakat yang berolahraga di sini. Ya, seperti terlihat lah itu. Kalian lihat sendiri itu ada yang jalan-jalan, ada yang lari-lari juga ada. Di area sini juga bisa untuk dilakukan apa itu namanya, badminton juga bisa ya. Ya, ini contohnya, ada pedagang juga ada contohnya ini ya, kalian lihat ya. Ini area olahraga, ini dijadikan area olahraga oleh masyarakat karena sudah apa ya, ya maklum lah, memang ini terbengkalai ya. Menurut saya ini sudah terbengkalai. Puspa Agro ini banyak gedung-gedung yang tidak digunakan, yang mangkrak begitu saja. Dulu sih masih awal-awalnya sangat ramai sekali para pedagang ya, sangat ramai, dan pedagang mau berdagang di sini. Tapi kok nggak mau sekarang ya, kenapa? Ayo kawan, kita lanjutkan jalan-jalan ke depan itu. Kita lihat-lihat situasi dan kondisinya lagi seperti apa di ujung sana. Itu nampak juga kawan, gedung apa itu nama, gedung ISO untuk ikan ya. Itu fungsinya gedung itu untuk apa ya, saya juga nggak tahu ya. Ayo kita lihat-lihat situasi dan kondisi gedung itu. Kita samperin ke sana dan saya akan merekam di sana ya. Saya akan lihat-lihat gedung itu, saya akan dekati biar lebih jelas. Oke, yuk cus. Ya, inilah kawan, seperti inilah situasi dan kondisi gedung ini ya. Kita lebih dekat untuk melihatnya. Itu ada tulisan ISO ikan ya. Nggak tahu fungsinya gedung ini untuk apa kawan. Mari kita dekati untuk lebih jelasnya terlihat sikon di dalamnya. Ayo kita lihat kawan, ISO ikan. Nah, seperti itulah penampakan situasi dan kondisi di dalamnya. Fungsi daripada fungsi gedung ini ya saya juga tidak tahu untuk apa. Itu ada alat beratnya itu ya, seperti inilah. Kalian lihat situasi dan kondisinya seperti itu. Yuk cus kawan, kita lanjut ke gedung sebelah yang terlihat itu di ujung situ. Ya, kita akan sampai ke sana, ada apakah gedung itu. Yuk cus. Itu terlihat gedungnya kawan ya, sudah mulai nampak. Mari kita dekati ada apakah gerangan di dalam situ ya. Ayo kita dekati kawan. Ya, sudah terlihat kawan kemangkrakannya ya. Kalian coba lihat, itu sangat mangkrak sekali. Sungguh sayang sekali kawan. Terlihat ada tumpukan sampah-sampah berserakan yang tak digunakan lagi. Sayang sekali gedung sebagus ini menjadi tempat seperti ini ya. Itu ada batok-batok, sampah batok ya. Mungkin ini tempatnya apa namanya, kelapa ya, tapi sangat berserakan sekali. Itu terlihat parkir daripada truk-truk besar ya, pengangkut.
Ya, terlihat ya. Kalian lihat ya. Ya, dijadikan parkir di sini kawan. Truk-truk besar pengangkut kelapa ini atau pengangkut buah-buahan. Ayo kita telusuri lebih dalam, lebih lanjut ke ujung sana kawan. Yuk Jus. Baik kawan, kita memasuki area beras dan palawija. Seperti apa situasi dan kondisinya area gedung ini? Mari kita lihat ke dalam kawan. Yuk Jus. Mulai terlihat kawan situasi dan kondisi di dalam gedung ini ya. Itu terlihat ada truk parkir dan ini terlihat juga kosong ya. Tempatnya kosong, tidak digunakan, itu tidak digunakan jual beli. Dan ini juga ya, di sini sepi sekali kawan, sangat sepi sekali. Ini mungkin pupuk ya, ini pupuk ya, seperti inilah sikon dan kondisinya. Sangat apa ya namanya, sangat berserakan ya. Kalian lihat sendiri, ini ada kardus-kardus rapi sekali ya, kardusnya sangat rapi. Area beras dan palawija ya, ini tempatnya palawija dan beras polo pendem. Kita telusuri ke depan lebih detailnya seperti apa, kalian lihat sendiri ya. Ini tempat penyimpanan pupuk-pupuk atau beras-beras ya. Ini apa ini, kok berserakan sekali, tidak terawat. Ada mesin-mesin, genset juga ada. Kalau ini sangat rapi ya, kardusnya rapi. Ini mungkin apa ini, palawija beras atau apa, saya juga nggak tahu, nggak saya buka masalahnya. Ini terlihat mesin-mesinnya ya, gensetnya, panel-panel juga terlihat di sini kawan. Ada truk besar juga. Yuk kita lanjut ke depannya ya, agar lebih detail. Yuk cus. Oke kawan, itulah sekilas situasi dan kondisi di area beras dan palawija ya. Seperti itu. Kalau dulu tahun 2013 itu sangat ramai sekali di sini kawan. Sangat ramai sekali, banyak pengunjung. Pokoknya menjadi tujuan wisata di sini kawan. Jual beli, pokoknya ramai sekali ya. Ini sepi gedungnya ini. Dulu ini warung kopi sangat ramai sekali, sekarang tiada yang menghadiri. Oke kawan, kita cus ke gedung selanjutnya atau ke area selanjutnya. Yuk cus, jangan lewatkan kawan. Ini kawan, terlihat nampak berserakan sebuah penampakan ya di sini. Ini namanya kerang ya. Ini kulit kerang, cangkang kerang, mungkin dibuat kerajinan ya. Banyak sekali di sini ya. Itu terlihat juga bekas-bekas cangkang kerang yang berserakan ya. Kalian lihat semuanya itu. Dan itu juga terlihat tempat kerang-kerang. Kita telusuri ke depan kawan, ada apa di situ ya. Ini ada tong-tong, memang ini tempatnya ikan ya, mungkin tempatnya ikan, tapi seperti ini. Tapi sepi sekali, nggak ada jual beli di sini kawan, hanya terlihat itu
truk-truk berparkiran di depan itu, truk-truk besar. Ayo kawanku, kita lanjut ke depan untuk menelusuri tempat ini dan melihat-lihat gedung yang lainnya. Yuk cus. Baik kawanku, itu sudah terlihat tempat sayur ya. Mari kita review, mari kita lihat bagaimana situasi dan kondisi di dalam gedung sayur. Yuk cus. Oke kawanku, ini terlihat ada truk yang berparkir di sebelah gedung. Mari kita lihat situasi dan kondisi di dalam gedung sayurnya. Ayo kita lihat bersama-sama kawanku. Ya, seperti inilah kondisi dan situasi di gedung sayur. Sangat terbengkalai ya, tidak digunakan lagi ini. Sayang sekali ini. Gedung ini membangunnya itu menghabiskan biaya ya ratusan juta, tapi tidak digunakan pada saat ini ya. Sudah terbengkalai seperti ini, miris sekali ya kawanku, sangat sayang sekali. Ayo kawanku, kita cus lagi ke gedung lainnya. Yuk cus. Ya, inilah kawanku penampakan gedung sayur lainnya ya di sebelahnya yang tadi. Seperti inilah situasi dan kondisinya. Kalian lihat ya. Penjual pun jarang di sini ya. Dan bedaknya atau lapak-lapaknya itu banyak yang kosong di sini. Di sini tuh dulu ramai sekali kawanku. Pada tahun 2013 itu ya, 2012 2013 itu waktu peresmian itu dihadiri Pak Dekarwo, itu sangat ramai sekali, sangat hijau sekali, sangat indah sekali. Pokoknya saya suka berbelanja di sini ya. Tapi kenapa tambah tambah hari, tambah tahun itu kok ya seperti ini kondisinya ya. Sangat memprihatinkan sekali pasar Puspa Agro ini kawanku. Nggak tahu ya sebabnya apa, jarang diminati oleh pedagang. Ada tapi jarang sekali pedagang di sini ya. Dan pembeli pun juga jarang sekali. Tengkulak-tengkulak jarang sekali. Seperti inilah situasi dan kondisinya saat ini kawanku. Nanti saya perlihatkan lagi ya. Gedung atau lapak-lapak yang sangat kosong sekali, tidak ada penjualnya. Oke, mari kita lihat ke depan lagi. Oke, cus. Inilah kawanku ya yang saya maksud tadi, lapak-lapak yang sangat kosong, sangat berserakan dan tidak digunakan lagi ya. Seperti inilah ya kondisinya. Ini ya, terlihat kipas angin yang sedang rusak, TV ada yang rusak ini. Sangat tidak terawat sekali. Ya, miris sekali ya kondisi di dalam gedung sayur Puspa Agro ini. Ya, terlihat di depan itu juga ada lapak yang sawangan. Apa itu namanya sawangan, itu sudah kotor. Ada rumahnya laba-laba itu jarang dibersihkan. Seperti inilah situasi dan kondisinya Puspa Agro di area gedung sayurnya ya. Ini kawanku, kuperlihatkan sawang-sawangnya atau rumah laba-labanya itu ya. Ini saya sentuh ya, sangat kotor sekali, sangat hitam tangan saya. Selanjutnya itu di depan itu ya. Pokoknya kenapa saya bertanya-tanya, kenapa kok nggak ada pedagang yang mau dagang di sini, atau sepi gimana, nggak ada peminatnya, pembelinya gimana, atau memang lapaknya mahal sewanya ya. Itu tadi terlihat itu sangat berserakan sekali ya. Ini sampah-sampah mungkin ya, ini sangat miris sekali ini Puspa Agro ya di dalamnya.
gedung sayur ini sudah rusak sekali, ini bedaknya ini atau lapaknya tidak bisa digunakan lagi, ini harus dibersihkan, diperbaiki lagi ya. Oke kawanku, seperti inilah ya situasi dan kondisi lapak-lapak sayur di dalam pasar Puspa Agro tahun 2025 ya, seperti ini. Oke kawanku, sekian ya, terima kasih atas partisipasinya, atas atensinya kalian sudah menonton sampai akhir. Mudah-mudahan menjadi informasi yang bermanfaat, menjadikan informasi yang tidak membosankan bagi kalian semuanya ya. Ya, kita doakan Puspa Agro kembali lagi seperti tahun 2010 atau 2013 yang lalu, yang sangat asri, indah dan enak dipandang mata. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sikon.